Kayak lagi bernyanyi, sekarang lo nyesel kan, mutusin gue. Kontrak nggak diperpanjang, ya nggak tahu sih, nggak diperpanjang atau buyout ya. Yang jelas sudah berpindah tempat. Dan kalau dari info yang bisa kita dapatkan dari Wikipedia ini, itu status perpindahannya tidak loan. Full transfer. Full transfer berarti. Ih, benar mana sih torak. Jangan sampai asbun nih, nggak jelas nih. TDK. Iya. Statusnya tidak ada tulisan loan, berarti emang ya transfer. Full transfer berarti ya. Masalahnya nih kita nggak tahu nih kayak buyout atau apanya statusnya nggak ditulis. Cuma ada status itu antara loan atau dibuat menerka-nerka. Buyout atau habis kontrak. Oke, berarti antara free transfer atau pay transfer. Ya, betul. Itu yang menjadi pertanyaan, cuman yang jelas bukan dengan status loan atau pinjaman. Oke. Kali ini sang mantan. Dia ngenokin Linux dulu kan? Yang gue inget ya, dia ngenokin Linux dulu. Itu adalah orang yang pas datang tiba-tiba dia gak dipakai lagi. Terus dia pulangin. Wah, Linux. Ini awal-awal kan? Ini awal-awal nih. Ini pertama Linux yang mancing. Terus Linux dapetin satu duluan. Terus habis itu dapetin yang terakhir. Dia dapet dua berarti. Wah itu kayak, weh, gua nih yang mulangin nih, gua nih. Ingat nama gua. Wah itu jadi meme seru banget sih. Edit dong. Admin dari PUBG Mobile Esport ID. Karena itu udah bener-bener drill pembalasan gitu. Seorang diri loh dia untuk nge-handle sisa pemain dari tim Talon. Dan Talon yang cukup baik di babak pertama tadi di 3 match awal. Tiba-tiba untuk di game yang keempat ini mereka begitu cepat dipulangkan ke arah lobby. Ya, gua... Masih terngiang-niang lo ya? Gue masih gak nyangka gitu masalahnya pas dari Talon. Itu kan mereka yang ibaratnya udah kayak serigala berburu gitu kan. Benar. Dikejar. 1 lawan 3 loh itu pas. Iya. Dan tiba-tiba dibalikin dengan... apa ya, koordinasi yang dipertanyakan sih buat gue dari Talon ya. Karena juga tadi majunya satu-satu kan. Dan kayak nggak ada niatan BK-BK, mikirnya satu doang, ayo push. Karena gue yakin gitu dari arah Talon sendiri mereka udah mikir kita menang jumlah cuy. Kita menang jumlah, mungkin mereka juga ngerasa mereka menang dari segi fast loot-nya. Fast loot, jumlah number, betul. Position juga enak gitu kan, nge-push ke rumah yang mereka tahu juga temennya lagi terpisah. Nah, yang lebihnya lagi mereka unggul dari segi mentalitas juga Flo. Karena mereka yang dapetin momentum duluan untuk bisa ngedapetin pemain dari Todak. Cuman berbalik dengan sangat cepat cuy tadi. Bahkan tadi gue nggak ngelihat adanya bantuan dari Real. Gue nggak tahu Realnya di mana. Gue tahu cuma dua dia dari shelter. Oh dia di shelter kan? Di shelternya tadi. Soalnya yang tadi gue lihat cuma dua udah hilang, terus habis itu dicari sama pemain Talon, terus tiba-tiba Talonnya yang menang, Talonnya yang kalah. Ya mungkin karena emang Lynx karena udah sering juga dan udah cukup lama untuk satu tim bersama dengan Talon, dia mengenal playstyle dari Talon ini seperti apa, makanya terbaca gaya mainnya. Mungkin dia tahu nih, wah mereka ini kebiasaan nih, kalau dulu kita 1 lawan 3, PD-nya mampus banget gitu. Ayolah ngadu sama gua. Itu kelebihan yang dimiliki oleh Lynx dibandingkan pemain Todak yang lainnya ketika bertemu dengan Talon. Oke, itu dia. Show must go on. Kita harus move on. Karena begitu cepat tiba-tiba Talon dipulangkan ke arah lobby dan Yudo-O2 mereka tetap ngotot untuk mengamankan bagian seperti ini seperti yang tadi udah kita bahas di awal-awal. Karena tadi dia ngambil mobil-mobil di dekat Gergopol Container, jembatan kedua yang ada di sebelah kanan, dia ngambil mobil di sana. Itu dekat dari rumah yang biasa diamankan sama Aura pada masanya. Tapi kita bakal kayak juga dengan zona yang kembali mirip seperti game sebelumnya pas ya. Ini kembali tim-tim mulai mengantisipasi lah kemana pentalan zonanya akan. Ini kayaknya Irengel pertama deh Flo. Kalau Irengel pertama kedua kan di atas. Tadi agak ke shelter. Salber ya. Seperti yang pertama tadi ya. Shelter. Salber. Ya Allah, ini dia efek nih. Baru makan. Karena biasanya orang habis makan jadi BEGO ya biasanya, atau lebih smoothnya lemot. Gue mau bilang ngantuk sih. Itu juga lebih tepat sih, karena tadi kita ngopi dulu baru makan. Kalau mau melek tuh makan dulu baru ngopi, tapi perut tuh jadi makin kembung. Jadi makin terisi gitu kan. Tinggal pilih mau side effect-nya apa. Iya betul. Ya itu namanya kehidupan guys. Karena yang gue tahu dari guru gue dulu, life is choice. Hidup adalah pilihan. Tergantung lo mau milih jalan hidupnya seperti apa. Seperti Secret, mereka mau memilih jalan yang seperti apa juga. Karena mereka dekat banget dengan pemain dari arah Hero Alliance. Jimmy cukup dekat, bahkan Jimmy sudah mulai membuka tembakan dan ingin mengusir mundur tim Secret. Tapi kayaknya Secret tidak mau mundur, mereka bakal komit untuk menghadapi Jimmy yang sudah membuka tembakan terlebih dahulu. Ada DBS di bagian tangan dari seorang Jimmy. Tapi ternyata Soaslah
yang bisa membungkam pergerakan dari Jimmy dan tidak ada backup dari Leon DZ. Hanya diam di arah rumah roti. Iya, tapi lihat dari Soas PD-nya dia tadi ya. Dia menunggu dari Jimmy harus ngokang dulu di BC baru dia akhirnya melancarkan serangan balik counter attack-nya. Tapi berpindah posisi kali ini dari Leon DZ dijepit di bagian rumah roti. Lontaran granat demi membatasi ruang gerak dia. Molly pun dilempar. Leon DZ nggak banyak ruang yang dia punya kali ini dan terus dijepit dari dua angle yang berbeda dari tim Secret. Bahkan dari Soas terus memberikan covering fire membuat dia pun semakin ragu untuk gerak manapun. Tapi lihat dari Leon DZ tampaknya dapetin knock for knock, tapi sayang sekali tidak ada backup dari anggota Yudu lain selainnya, sehingga dia pun harus jatuh di tangan tim Secret. Kayaknya Olio disibukin sama tim lain deh, karena gue ngeliat Olio kayak tadi masih memantau pergerakan dari arah Infinity yang tiba-tiba agak sedikit melipir ke arah rumah di mana Olio berada. Tidak ada backup yang dilakukan dan Keluk pun juga sudah dipulangkan menuju ke lobby. Bahkan kalau kita lihat status dari Keluk, dia udah disconnect dari arah gamenya. Udah disconnect dari arah gamenya. Ini nggak tahu bug atau gimana ya, soalnya kadang ada bug-bug yang kayak gini juga. Yang kelihatannya cabut padahal belum. Betul, dan itu terjadinya di turnamen, bukan di klasikan kalau kita lagi mau push rank. Dan masih melihat tim-tim lainnya sedang melakukan peperangan, sedang mencari tambahan point elimination antara tim Alter Ego dan juga tim Flash. Mereka bertegur sapa, Gosu sudah dipulangkan, Alter Ego sudah mendapatkan poin pertama mereka di stage yang kedua. Dan emang kalau kita lihat dari mapnya, ini banyak banget tim yang kalau main di Irregal, fokus mereka ke arah center circle. Iya, apalagi untuk di circle awal, mumpung bisa ke center, diambillah center circle pasta. Tapi untuk buat beberapa tim juga kita lihat kayak dari tim Pikmi dengan mereka selalu turun di bagian SMB, center circle nggak selalu jadi opsi yang di awal-awal. Ya. Sembari mereka tunggu pentalan, sembari mereka juga menunggu tim-tim lain bergerak ke center, mereka bisa ngisi pinggirannya. Pikmi bakal bermain santai, apalagi ini baru circle kedua yang OT menutup. Terlihat juga nanti beberapa tim akan bermain di pinggir ketika udah mulai masuk ke late game. Kenapa? Senternya kalian nggak mungkin bisa dicapai. Yeah, entah betul. itu open field, entah udah ada timnya nunggu dan timnya masih utuh berempat, nggak ada yang ganggu mereka. Sehingga center itu meskipun kadang menggiurkan diambil, nggak selalu jadi opsi pasta. Kalau komentar liar gue ya dari 5 tim Indonesia yang tanding sekarang, yang paling sabar mungkin Pikmi. Karena Benar. dia yang paling sabar kayak buat rotasi, mereka main objektif di pinggiran circle dulu, mereka nggak buru-buru buat ngontrol zonanya, mereka lebih pilih buat bersabar, lebih pilih untuk men-sandwich tim-tim yang ada di depan mereka. Dan tiba-tiba gue melihat sebuah segelintir granat yang terpantul dengan begitu indah tadi. Satu knockdown dirasakan oleh tim Secret. Ada dua tim yang cukup dekat dengan tim Secret, termasuk dari Geek Fam dan juga Pikmi. Dan Pikmi join the fight, bahkan Pikmi bisa mendapatkan satu pemain dari arah tim Geek, dan Mika pun dia langsung dipulangkan ke arah lobby. Backline yang tidak terjaga membuat Geek Fam kehilangan satu anggota mereka. Lihat dari Geek Fam mengetahui bahwa mereka di posisi ke sandwich, mereka pun langsung tarik mundur masuk dalam area compound, bermain dalam area rumah, dan dari tim Secret lah yang akhirnya dipaksa ataupun dicoba untuk ditekan di posisi sandwich di antara Pikmi dan juga dari tim Geek Fam. Geek Fam mengambil keputusan tepat tadi, tarik mundur, reposition, dan coba untuk mengamankan posisi mereka saat ini. Tapi dari tim Secret, mereka pun tahu bahwa di belakang ada lawan, mereka pun akhirnya lihat muter-muter cari celah sembari mungkin nunggu kenok juga ke arah Pikmi dari temennya yang tidak langsung naik kendaraan. Ini kayaknya dari Secret ada niat buat ambil pom bensinnya lagi deh, buat ngambil backline dari Pikmi, tapi ternyata Pikmi sudah mengirimkan dua anggota mereka untuk memotong pergerakan dari arah tim Secret. Tapi granat yang bakal diuji kali ini akan dilemparkan, dan Dimsi menarik mundur ke arah sebelah kiri. Jangan sampai Geek Fam yang ikut serta untuk di momen ini, karena kalau Geek yang masuk, Pikmi agak rugi dengan kejutan yang nantinya bakal datang dari arah Geek Fam. Tapi Jobranki bisa mendapatkan satu tadi. Soas langsung dipulangkan ke arah lobby. Jobranki ingin mengintip-intip ke arah depan sana. Dua pemain cukup dekat dan Jobranki mencicil. Granat kedua dari Trang bisa mendapatkan Jobranki, namun backup datang dengan sangat cepat kali ini. Dimsi ada di balik semua pohon, bahkan Dimsi bisa mendapatkan yang kedua. Satu persatu diamankan. Last man standing di tengah smoke kali ini. Akan ada 1v1 situation. Billboard, bisakah Billboard menyelesaikan fight ini? Dan Dimsi juga memberikan tekanan dari bagian belakang. Pikmi bertahan 5 elimination, dan kali ini tidak ada korban jiwa yang dirasakan oleh Pikmi. Jobranki masih bisa diselamatkan juga, tapi tadi sempat terlihat kenok lagi kayaknya. Ya, kenok lagi dia dari angle yang berbeda, tapi it's okay, masih cukup seaman posisinya, masih cukup aman posisinya. Nah, Pikmi lagi-lagi kesabaran berbuah manis bagi mereka. Sangat-sangat manis kesabaran dan decision yang mereka lakukan untuk komit untuk menghadapi tim Secret itu menurut gue decision yang bagus banget. Dengan pemantauan yang baik juga, karena mereka ngelihat Geek Fam-nya mundur, makanya mereka mau komit. Benar. Gue nggak yakin mereka mau komit kalau Geek Fam masih di tempat yang sama. Dan bahkan dari Geek Fam, kalau ya kita bisa nyontek ya pas ya. Ya, Dari map kita, mereka udah meninggalkan compound tersebut. betul. Mereka buru-buru mungkin melihat ada opportunity untuk langsung isi center circle, mereka tabrak langsung ke center circle. Untuk Pikmi yang bermain di pinggir, enak banget. Ya. Dan Satu dicabut, satu kena clear, mereka udah kosong di area mereka. dan tempatnya Geek Fam yang tadi ditinggalin bisa diamanin sama Pikmi.
Karena udah clear yang ada di sekitar mereka. Sembari menunggu pentalan lagi. Betul sekali, karena kita tahu dan udah kita bahas juga tadi Pikmi adalah tim yang sangat sabar untuk tim Indonesia yang bermain pada hari ini. Bermain dengan sangat objektif, bermain dengan timing yang begitu lambat, tapi mereka bisa memaksimalkan timing tersebut. Bahkan walaupun dibilang ngendok di game yang pertama, Chicken dengan 3 elimination, cuman kayak Chicken ya Chicken bro. Lu Chicken ya lu win the game. You win the game gitu Iya, kan. itu yang dibilang sama Coach Justin. Karena pemahaman simpelnya adalah Battle Royale, Battleground, di mana ada banyak tim dan player yang ada di situ, yang dianggap menjadi juara adalah orang ataupun tim yang bisa bertahan daripada tim-tim yang lain. Benar. Dan memang kalau kita lihat dari perolehan poin pun, seringnya tim yang Chicken itu mendapatkan poin tertinggi di ronde tersebut. Itu. Meskipun nggak selalu ya. Kenapa ada tim-tim kayak Alter Ego Ya. yang nggak Chicken tapi elimnya 10, 12, 13. Tapi emang AE hari ini aja ya elim mereka udah fantastis banget tinggi sih banget, loh. tinggi banget sih pas. Kayaknya mereka doang yang belum Chicken kan ya untuk tim Indonesia di Mau- hari ini. Tadi kan pertama Pikmi, terus Talon, terus Boom Esport, AE belum Chicken sama sekali. AE tuh 3 kali masuk di bagian top 4. Match pertama dia hashtag 4 dengan 12 elim. Match kedua mereka hashtag 3 dengan 5 elim. Match ketiga tadi mereka hashtag 3 dengan 9 elim. Tapi ada belum Chicken. Belum Chicken. Belum Tapi Chicken. elim mereka Tinggi banget. tinggi cuy. Sky Chicken loh, Sky Chicken mereka bakal naik tinggi banget. Apalagi dengan performa mereka yang dari tadi agresifnya dapat banget momennya. Tadi beda 10 deh kalau nggak salah sama Talon. Karena Ini kelihatan. Iya. Ngapain tadi ya kita 9 lihat lagi, aja. 9 lagi. Gue lagi berusaha mengingat overall leaderboard yang tadi, tapi begitu gue lihat lo bilang ini kan kelihatan, oh iya ada live status ya. Nggak usah pusing. Benar juga Tenang aja, ya. tenang aja. Tapi berpindah menuju ke arah tim Invin ya. Tim yang sementara waktu dari posisi ke-6 dengan 15 poin total. Mereka pun terlihat kali ini sedang melakukan setup di bagian pinggir-pinggir quarry. Rumah yang sering diincar, rumah yang sering diisi juga kali ini juga mulai diminati oleh beberapa tim lain. Tapi tampaknya dari Pikmi ronde 2 kah? Bakal langsung mengincar menuju ke arah tim Geekfam yang kali ini keluar dari bagian Shaq. Wah. Trading 1-for-1, tapi Audrey juga lagi mencari di mana letak lawannya. Shaq pun langsung diisi oleh seorang Acul menggunakan smoke setup untuk membutakan celah-celah yang ada agar lebih sulit untuk dilontarkan granat. Ya, tadi kita bilang Pikmin main sabar, sekarang mereka main agak cepat karena sekarang mereka udah di bagian seperempat circle dari circle yang keempat. Ada gangguan dari Snipes tadi untuk bisa mendapatkan trap lagi menurut ke arah Pikmin, tapi Pikmin dalam kondisi yang cukup nyaman di posisi mereka saat ini. Bahkan Geek nggak bisa terlalu komit karena Bumi Sport akan mendekat menuju ke arah mereka. Namun Jobranki akan memberikan setup karena Pikmin sekarang mereka terpisah menuju ke arah dua titik yang berbeda. Dua-dua split yang mereka lakukan dan masing-masing mengamankan satu mini shake di tengah ladang ini. Wah, tapi lihat dari Billboard pun tertangkap dari bagian belakang karena Alter Ego split 3-1. Rosemary diberikan ruang untuk bermain sendiri dan menangkap seorang Billboard barusan. Big Fam yang tadi sempat meninggalkan pertempuran malah dalam posisi yang sulit. Sekarang tinggal misalkan dua member mereka. Tapi dari tim Alter Ego pun gak boleh lengah, gak boleh terlalu nyaman untuk fight dengan lawan-lawan sekitar. Karena Hansfori pun tersungkur ke arah tanah Irengel sementara waktu ini. Dan Audrey mengetahui ada tim lain di belakang mereka. Ada Bumi Sports tentunya. Membuat dari Audrey sangat berhati-hati untuk setiap gerakannya. Karena dia nggak bisa sembarangan terus nge-push ke arah tim lawannya kalau dia nggak memperhatikan lawan di belakang dia. Tapi jujur yang paling gua tunggu-tunggu adalah fight di bagian utaranya sih. Karena utara ini ada Flash, ada UDO2, ada Morp Team juga. Dimana tim-tim utara ini harusnya bakal chaos duluan karena mereka bakal memperebutkan daerah di bukit-bukit sekitarannya Boom Esport. Dan Boom Esport sudah memantau juga pergerakan dari arah Morp Team. Dibiarkan Morp Team di arah rumah sana, tidak dibiarkan lewat begitu saja. Di tengah-tengah gangguan juga yang dilakukan oleh tim lain. Kita bakal lihat ya kalian dari tim Boom. Dapatkah mereka kali ini meng-secure posisi yang enak dalam area zona? Sementara dari Boom mereka nggak banyak bergerak. Mereka bermain yang lebih santai, menunggu momen juga. Tapi dari Boom mereka sedang mencari nih pas. Di mana celah untuk mereka mengisi checkpoint di zona yang begitu sulit ini. Ya, ini checkpointnya susah banget dan Dilindus. sebuah lindasan yang berhasil untuk bisa mendapatkan Snipes. Dan tentunya juga menyelesaikan Geek Fam di match keempat pada hari ini atau lebih tepatnya di game terakhir untuk Irengel. Karena setelah ini kita bakal berpindah menuju ke arah 2 kali Miramar. Sementara Alter Ego mereka sudah mendapatkan 3 elimination sambil memberikan tekanan menuju ke arah Infinity. Percobaan demi percobaan mereka lakukan, bahkan Alpha memberikan tekanan yang begitu berarti tadi menuju ke arah Infinity. Bahkan mereka juga mendapatkan informasi tidak hanya Infinity yang ada di sekitar dari Alter Ego. Ada tim-tim lain juga di sekitar mereka, bahkan mereka juga mendapatkan info di mana Roy berada. Tahu di sana ada orang, tapi belum tahu itu tim mana. Iya, belum tahu. Karena balik lagi di sini kita mengingat PUBG Mobile ketika kita menok orang,
kita nggak tahu mereka siapa. Betul. Sampai kita nge-end, barulah kita tahu siapa yang kita baru nge-end. Ya. Tapi kita bakal lihat kali ini zona yang kembali menuju ke arah open field, mengurangi jumlah compound yang ada. Membuat tim-tim harus bermain di bagian open field. Tentu ini mengurangi jumlah tempat yang dapat diisi secara bebas. Sehingga kita bakal melihat banyak fight yang mungkin akan terjadi demi merebut spot-spot yang masih tersisa di zona kali ini. Ini kayaknya area yang fix berbata cuma tinggal dikit ya. Mungkin kayak beberapa shake-shake doang yang ada di bagian ladang. Sisanya kayak rumah-rumah kayaknya udah pada nggak masuk doang. Tempat Kecuali Morph mungkin dari NKT yang masih masuk sedikit sama Morph, Morph. ya. Betul, yang masih bisa mereka mainkan. Dan gua nggak jamin Morph bisa tenang karena entah kenapa kayak feeling gua nih Morph bakal diganggu sama Yudo O2. At the end mereka bakal ketemu lagi dari Severny yang udah gak ketemu gara-gara flag pet dan sekarang bakal ketemuan lagi. Emang kalau udah jodoh pas, nggak kemana. Ini dia. Terpisah jaraknya cukup jauh pun bakal bertemu lagi. Dibilang kan kalau jodoh mah nggak kemana-mana. Nah, tapi kita bakal melihat kayaknya juga tampaknya dari Morph bakal fight untuk ronde kita yang keempat kali ini menghadapi Yudo. Dari Adik Boy menumbangkan seorang hold di pulangan ke arah lobby, tapi dari tim Yudo O2 juga sudah 2 player yang knockdown sementara waktu ini. Dari Zero melakukan spray down, menggunakan AK, mendapatkan seorang Adik Boy juga dari Flippy. Tapi trading pun kembali terjadi. Kali ini dari seorang Kid masih berliku-liku di bagian luar area rumah, masih mengandalkan smoke sebagai tameng dia. Tapi dari Morph dengan elemen dia sudah peroleh, dengan knock yang dia sudah peroleh, kali ini bakal fokus menuju ke revive dan unggul secara anggota. Tapi lontaran granat dari Hazel coba untuk spekulasi pergerakan dari lawannya, belum menemukan juga di mana posisi lawannya tepatnya ada di bagian mana. Tapi Todak is here. Todak join the fight dan sekarang terparty sudah sampai di mana dari Morph lah yang menjadi sandwich di antara dua tim yang berasal dari Malaysia. Ya, jadi daging sekarang dari arah Morph timnya sendiri, bahkan dari seorang Kid sudah mulai menusuk masuk ke arah dalam sana, bahkan Kid bisa mendapatkan 1-0 tumbang begitu saja ditinggalkan karena dari Kid kayaknya bakal cari pemain yang lain, namun ada gangguan dari Bumi Sport, bukan dari Todak melainkan Bumi Sport. Ponbit mengambil sebuah tikungan tajam tadi untuk bisa mendapatkan satu pemain dari arah Yudo O2. Tidak bisa kita hitung kemenangan antara Morph dan juga Yudo O2 karena ada gangguan dari Todak dan juga Bumi Sport, tapi untungnya Morph masih bisa bertahan. Yudo O2 lah yang sudah dipulangkan atau terhenti langkah mereka untuk di match yang keempat. Morph kembali lagi bisa melakukan heal up dan ternyata granat real. Begitu real damage-nya untuk bisa menumbangkan satu pemain dari Morph Team. Tapi lihat granat kembali dilontarkan, tampaknya satu N, satu knock pun terjadi dari tim Morph. Tinggal misalkan satu pemain terakhir dan dari Todak tampaknya seperti nothing tulus. Mau tidak mau mereka push dan bermain agresif. Tapi dari tim Morph, mereka masih memiliki satu pemain yang bertahan di balik smoke. Masih berliku-liku juga dari seorang Hazel. Coba mencari celah dalam pertahanan pemain dari Todak, tapi tidak bisa lagi karena Todak. Lynx bisa meratakan seorang Hazel, lagi-lagi clutch dari Lynx. Ini menyala kali Lynx untuk di match yang ketiga dan lebih tepatnya match yang keempat. Padahal dari awalnya tinggal berdua loh. Tapi mampu untuk memberikan performa yang begitu brilian untuk kedua pemain tersebut, untuk Real dan juga Lynx dari dua pemain Todak yang tersisa. Dan sekarang kita bakal berpindah bertukar Infinity. Tourniquet kali ini berpindah dia dua terknockdown dari arah Infinity. Ada sebuah backup yang akan datang, tentunya akan ada revive, tapi ternyata terlalu jauh, terlalu lama. Sementara Pygmy juga menghadapi hal yang sama. Timing berbicara. Tidak ada ruang gerak untuk Jobranki masuk, tidak ada ruang gerak untuk Infinity mengontrol area. Dan ini akan sangat sulit untuk tim-tim yang ada di arah selatan. Yap, kita bakal dari tim-tim yang masih di bagian